Tap, tap, tapi bang, selalu ada alasan panjang. Apa aja dijelasin, akhirnya tetap bilang tapi bang. Tapi bang, sampai pusing tujuh keliling. Mau dikasih solusi, tetap balik lagi tapi bang. Oke, jadi eh ini mungkin sedikit saya teman-teman di Indonesia gitu ya, terutama yang teknikal. Saya memakai sertifikasi untuk Certified Elizabeth Analyst jadi master. Jadi saya boleh dibilang dunia di Indonesia sendiri berdua. Bilang saya dengan Pak yang sertifikasi untuk Jawa Master ini. Jadi boleh dibilang untuk eh, tiap keilmuan di bidang teknikal gitu ya, itu ada tipasi masing-masing. Jadi seperti Suri, kalau nggak salah, beliau ini CTA gitu ya, mirip seperti CFDI kalau di internasional gitu. Nah, untuk Elliott Wave sendiri, ada sertifikasinya yaitu Dewa Master, Dewa atau Dewa Master, seperti itu. Nah, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Red Bull Internasional, jadi kita mengacu pada kurikulum di sana. Jadi nanti materi-materi yang saya sharingkan akan mengacu pada kurikulum Red Bull Internasional. Seperti itu gambarannya. Teman-teman udah pada tahu itu ya, tentang teknikal gitu ya. Nah, dasar dari teknikal, mungkin kalau teman-teman saya coba untuk sedikit refresh gitu ya. Dasar dari teknikal adalah teori gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau bicara mengenai teknikal gitu, ada yang namanya teori, yaitu sebuah teori dari Pak Charles Haldo gitu ya. Itu yang boleh dibilang Bapak analisa teknikal yang sekarang ini dasar-dasarnya dipakai untuk sebagai dasar atau prinsipal dari penggunaan arsitektur sendiri seperti itu. Nah, dasarnya apa aja gitu ya. Ntar saya coba exit. Gitu. Yang pertama, mungkin teman-teman mungkin kita bicara mengenai coba saya izin whiteboard gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ingat gitu ya di yang pertama dari teknikal adalah kita mengabaikan semua berita karena boleh dibilang the press has discount everything seperti itu. Jadi teman-teman kalau bicara mengenai teknikal, kita abaikan semua berita karena boleh dibilang chart itu sudah merepresentasikan semua informasi yang ada di market. Kurang lebih seperti itu. Saya screen-nya nggak ada. Sebentar. Lagi loading sebentar. Itu saya belum ada tulis sama sekali di sini sih. Jadi masih whiteboard, masih loading. Kemudian, itu yang pertama tadi. Boleh dibilang dikatakan bahwa the press had discount everything gitu ya. Nah, kemudian eh, teori yang kedua, ini yang boleh dibilang yang merupakan kunci dari analisa teknikal adalah tren itu dibagi menjadi tiga buah tren. Mungkin teman-teman mungkin yang belajar teknikal udah pernah dengar gitu ya. Ada tren naik atau uptrend, tren turun atau downtrend, dan kemudian sideways gitu ya, atau no trend seperti itu ya. Jadi market tiga tren gitu ya, ada tiga buah tren di market. Pertama adalah eh, orang bilang tren naik gitu ya, tren gitu ya. Di mana tren naik ini syaratnya adalah harus bikin high ya, dan high low. Jadi dia bikin higher high, higher low. Maka dikatakan trennya. Jadi intinya gini, ini tren naik gitu ya, tren naik. Oke, tren naik. Jadi tren naik itu boleh dibilang ketika market sedang dan high low. Mungkin teman-teman di teknikal pernah mempelajari di bagian tren biasanya ya. Sharing dan suara putus. Bentar. Jadi yang pertama dari dua teori adalah price fitting. Ini pasti dari teknikal. Ini prinsip yang selalu tepat. Oke, discount everything. Oke, gambarnya muncul ya. Cari. Intinya harga itu selalu merepresentasikan semua informasi yang ada. Jadi teman-teman nanti kalau pakai teknikal atau nanti teman-teman pakai Elliott Wave atau pakai teknikal apa, tidak usah menginformasikan, usah terlalu mempedulikan soal berita gitu kan. Pada akhirnya berita itu kan benar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, tren itu selalu dibandingkan menjadi tiga buah. Jadi kalau teman-teman apa namanya pergerakan harga gitu, selalu ada tiga buah tren. Pertama adalah uptrend. Oke.
Di trennya pasti naik. Ini high, ini low, ini higher high gitu ya. Higher low, higher high, dan seterusnya. Kan trennya lagi uptrend, itu tren naik. Kedua, downtrend gitu ya. Oke, downtrend gitu ya. Downtrend berarti kebalikannya uptrend. Dia membentuk lower high, kemudian low low. Lower high, lower low. Gitu ya. Lower high, dan seterusnya. Ini downtrend. Yang ketiga adalah no trend. Jika kedua syaratnya nggak terpenuhi, seperti ini, no trend. Nah, permasalahan kita sebagai seorang trader maupun sebagai seorang analis adalah kita nggak pernah tahu ini harga kapan berbalik arah. Betul nggak? Teman-teman mungkin yang pakai teknikal mungkin akan sering ngalamin kayak gini. Misalkan naik nih, ya kan? Si, misalkan kita di pos ini gitu ya. Nah, kemudian harga akan bergerak kemana? Apakah harga akan lanjut turun ke bawah untuk downtrend gitu ya? Atau sebaliknya gitu ya, harga akan ke atas seperti ganti warna dulu ke sini. Jadi biasanya gitu ya, kalau kita sebagai seorang trader misalkan atau sebagai seorang eh, analis misalkan ini harga gitu ya, turun misalkan, kita naik misalkan, kemudian koreksi di sini. Kita tahunya bahwa ini level support misalkan, ini level resisten. Nah, teman-teman mungkin yang belajar teknikal tahu di dekat level support kita bisa kan when weakness. Nah, tapi setelah di sini kita nggak pernah tahu harganya mau kemana. Apakah harga akan ke sini, ya, atau akan break resistance, break atas ini, atau naik lagi, atau jangan-jangan di sini dia turun, atau di sini malah dia akan turun ke bawah. Kita nggak pernah tahu seperti itu. Kalau kita mengandalkan teknikal biasa, mengandalkan support resisten biasa seperti itu. Nah, disinilah peran Elliott Wave tadi. Jadi kalau pakai Elliott Wave, teman-teman bisa memperkirakan, oh ini harga nggak akan break new high harusnya nih, kan cenderung ke bawah lagi. Jadi teman-teman posisi searah pergerakan harga itu barangnya. Oke, saya lanjut ke materi aja mungkin. Eh, oke, dekatkan materi ya. Jadi eh Chip Elliott sendiri itu pada dasarnya itu ditemukan oleh Ralph Nathaniel Elliott ya. Jadi beliau itu seorang akuntan dan menemukan bahwa suatu pergerakan harga itu bergerak dalam sebuah pola yang selalu berulang dalam bentuk belum kelihatan grafik saya. Bentar, sorry. Apa udah kelihatan PowerPoint saya? Materi saya? Udah ada ya saya. Oke. Oke. Nah, jadi pada dasarnya eh oke, beliau ini menemukan sebuah pola gitu ya bahwa harga itu bergerak dalam sebuah pola. Oh, begitu karena ya dalam manusia gitu ya. Dan manusia juga mempunyai sebuah pola. Jadi teman-teman mungkin gitu ya. Teman-teman mungkin kalau misalkan tidur gitu ya. Teman-teman misalkan bangun tidur kemudian doa, kemudian mungkin habis itu mandi dan sebagainya. Dan hari berikutnya teman-teman akan melalui pola yang sama. Nah, harga yang mereka juga manusia, akhirnya harga juga mempunyai ini yang kemudian sama Elliot ini ya, apa, simpulkan gitu ya bahwa gelombang dan tiga gelombang yang selalu berulang dalam pasar. Nah, pola-polanya seperti apa nanti akan jelaskan di belakang. Jadi kemudian pola-pola itu akan terkait gitu ya, ulang di setiap fenomena seperti itu. Nah, fenomena ini dikatakan oleh Elliot sebagai, nah, makanya teman-teman biasanya nanti kalau teman-teman udah belajar teknikal atau teman-teman misalkan eh, mempelajari kurikulum
materi teknikal biasanya LED itu paling ya, teman-teman nanti bicara mengenai candlestick dulu, mengenai tren, mengenai time frame analysis, mengenai resisten, mengenai indikator, LED paling belakang. Karena apa? Karena biasanya LED itu bahkan untuk, sorry full screen ya, bentar. Nah, jadi biasanya dipakai di, misalnya digunakan di bagian paling belakang. Jadi apa namanya? Jadi biasanya itu sebagai istilahnya penyatu pasal dari keping-kepingan yang ada gitu. Jadi kalau kita bicara teknikal kan support system kita bicara mengenai oh ini ada supply, ada demand seperti itu ya. Nah nanti peta pergerakan harganya seperti apa, kemudian harga akan bergerak kemana, kita pakainya Elliott Wave biasa seperti itu. Nah polanya seperti apa? Jadi belajar mengenai fraktal gitu ya, mengenai fraktal, fraktal kemudian eh, kurang lebih cara countingnya seperti apa, terus kemudian cara bacanya seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman bisa memahami lah ada gambaran seperti apa Elliott Wave itu. Jadi di sosial media gitu ya mengenai behavior market gitu ya ada namanya euforia, dia ada namanya mungkin despair atau putus asa, kemudian ada namanya mungkin apa namanya itu kayak persepsi publik gitu ya di mana produk naik kencang atau turun kencang seperti itu. Nah, di Elbit juga sama. Kita bicara mengenai behavior market. Oleh karena itu makanya biasanya EB itu digunakan untuk melihat bagaimana market berperilaku seperti itu. Ini pola dasar level seperti ini. Jadi teman-teman kalau nanti kita bicara mengenai hanya ini untuk polanya. Jadi teman-teman lihat di sini, misalkan ada wave satu di sini, wave 2, wave 3, 4, wave 5, ini jadi wave satu baru gitu ya. Satu dengan skala time frame yang lebih besar. Kemudian ada wave 2, wave 3 lagi, wave 4 lagi. Jadi wave satu baru lagi dengan skala lebih besar. Kemudian ada wave A, wave B, C gitu ya. Jadi ini ada wave satu gini ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu ya. Nah, wave 5, 5 wave ini akan membentuk wave satu yang baru di sini dengan skala yang lebih tinggi atau istilahnya dengan lebih besar. Kemudian ini FBC gitu ya, wave 2 atau wave koreksi gitu ya. Level 3 gitu. Oke. Kemudian itu lagi wave 4. Kemudian lagi bikin wave 5. Dan 5 ini juga merupakan bagian dari wave 1. Pola sama dengan pola yang di sini. Di time frame lebih kecil sebenarnya. Nah, ketika sudah mencapai 5 itu apa? Lagi. Naik kembali. Nah, kalau melihat ini wave satu, ini wave 2 ini juga sama dengan wave 2 yang di sini sebenarnya. Cuma beda caranya. Mungkin seperti itu. Nah, setelah ini apa? Setelah ini akan muncul wave 3 dengan skala yang lebih besar lagi. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi kita mengidentifikasi kira-kira harga sekarang berada di posisi mana seperti itu. Jadi tugas kita, nanti kalau kita pakai lihat wave, adalah kita memperkirakan harga berada di wave mana, berada di posisi apa. Contoh, misalkan kita lihat harga saat ini berada di wave 2 gitu ya, wave 2 dari wave 3 misalkan, posisi di sini. Artinya kita akan expect harga masih akan lanjut atas, masih akan rally ke atas seperti itu. Nah, tugas kita apa? Kita cari opportunity untuk beli seperti itu. Kemudian kalau misalkan lagi di koreksi misalkan, sempurnakan koreksi kira-kira selesai di berapa, kemudian habis koreksi itu kemudian akan ngapain marketnya, kalau seperti itu. Jadi diharapkan nanti teman-teman untuk apa namanya, untuk bisa mendetailkan juga nanti kalau teman-teman baca lihat wave itu. Oke, nanti pertanyaan saya jawab di di ini ya, di belakang mungkin ya. Oke. Kemudian mengenai polanya gitu. Itu ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Karena pola ini kita pakai sampai ke belakang nanti. Jadi potok sebenarnya yang kita pakai di alert wave itu. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ini aja polanya sebenarnya. Habis ini mungkin ada
Ada yang kurang jelas mungkin? Kalau pertanyaan saya jadi belakang mungkin. Mungkin sekalian saya jelasin juga ya. Time frame-nya gimana gitu, bebas atau enggak? Time frame-nya semua kan sama. Mau kita mau pakai weekly, mau pakai monthly, mau pakai daily pun semua kan sama. Ini cuma coba saya kasih penjelasan di belakang nanti, di bagian akhir mungkin. Saya akan praktekkan di PTS aja mungkin nanti. Oke, kita bicara mengenai gelombang elliott wave gitu ya. Ada dua macam. Jadi ada yang namanya motif, ada yang namanya korektif. Motif itu gelombang yang searah dengan pergerakan tren utama. Jadi kalau misalkan tren utamanya bullish gitu ya, berarti motif wave-nya lininya ke atas. Dan relatif wave-nya nanti kalau dia akan ke bawah. Gitu. Jadi ini selalu dilabelin dengan angka. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ada suatu counting di media mana gitu ya, pakai angka 1345, ini adalah melambangkan sebuah motif wave. Oke, nah, ini gelombang yang seakan pergerakan tren emas seperti itu. Korektif kita labeling dengan huruf. Huruf itu bisa C gitu ya, A, B, C, bisa D, E, triangle gitu ya. Ada juga combination, B, X, Y, X, Z seperti itu. Nah, untuk motif sendiri itu bicara ada impulse wave dan juga ada diagonal wave seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian eh, untuk wave sendiri gitu ya. Jadi di EW sendiri mengenai konsep fraktal, yaitu pola geometris yang boleh dibilang antara skala kecil dan skala besar itu sama. Jadi ketika kita melihat misalkan teman-teman pon ke supermarket gitu, lihat brokoli gitu ya, ada brokoli yang bentuknya besar gitu ya, bentuknya kayak gini misalkan. Teman-teman kecil pun, potongan kecilnya itu juga sama menyerupai bentuk besarnya brokoli. Jadi potongan kecil-kecil yang brokoli yang kecil-kecil itu juga menyerupai bentuk besarnya yang besar itu. Kalau teman-teman lihat daun pakis misalkan nih, lihat daun pakis yang bentuknya mungkin kayak apa ini, yang kayak gini. Daun di sini pun ini menyerupai dengan daun yang besarnya. Nah, inilah dinamakan dengan fraktal gitu ya. Nah, EW sendiri juga menganut konsep ini. Artinya kita bicara mengenai 2, 3, 4, 5 di sini, di sini, ini juga akan berulang dengan time frame yang jadi misalnya satu, ini dua, tiga, ini empat gitu ya, lima, ini dua, ini jadi wave satu yang dengan skala yang mengerti teman-teman tanya ada counting di weekly enggak, daily enggak, semua kan sama hasilnya. Karena kita mengacu pada konsep fraktal tadi ini. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti mungkin Oke. Nah, kemudian kita bicara mengenai ini. Nah, pola ini kan selalu berulang di semua time frame. Mau itu weekly, mau itu daily, mau itu monthly, mau itu berulang polanya. Di mana kalau ada 5 wave naik gitu ya, 5 istilahnya 5 subwave naik, itu pasti akan diikuti juga oleh gelombang yang naik. Itu pasti dah. Jadi nggak mungkin istilahnya kita pakai light wave itu ada counting nih, bener nih. Ini impuls misalnya ke atas. Habis impuls pasti akan ada koreksi. Kemudian akan ada impuls berikutnya yang naik lebih agresif lagi. Seperti itu. Jadi ibaratnya tugas kita yang mengidentifikasi. Misalkan kita ada counting-counting nih. Udah nemu. Posisi sekarang lagi di wave 2. Posisi di sini misalkan. 2 dan 2. Kita tunggu sinyal reversal. Misalkan muncul sinyal beli misalkan. Sinyal multi. Jadi kayaknya udah mau masuk ke wave. Kalau dia masuk ke wave 3, artinya apa? Dia pasti akan break puncak wave 1. Dia pasti akan break puncak ini. Sama trading. Kita pasang beli di sini, misalkan stop lossnya di bawah sini, tapi kita berapa projection? Karena biasanya tiga itu biasanya 1,6 kali panjang wave 1. Jadi kita bisa ukur ini tiga di sini panjangnya. Ini ada seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa meng-customize lah. Pilih customize seperti apa itu, seperti itu. Nah, kemudian kita bicara mengenai labeling yang umum digunakan.
Jadi misalkan nih, kita pakai yang minor. Jadi wave satu, misalkan wave satu ya, terus ada wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. 50 ini kalau udah kebentuk, dia kan bentuk wave satu dengan besar, dengan satu kurung. Seperti itu. Jadi misalkan ini 1,5 gitu ya. Satu, ini 2, 3, ini 4, 5. Ini kan menjadi wave satu dengan skala yang lebih besar. Oke. Ini ABC misalkan. Ini kan wave 2. Jadi degree-nya ya ini tuh sama, seimbang. Artinya setelah ini kejadian, kita akan aspek akan ada wave 3 ke atas. Oke, kemudian koreksi bikin wave 4, dan naik lagi bikin wave 5. Tapi seperti itu. Jadi boleh dibilang ya wave satu di sini ini merupakan subwave dari wave satu kurung. Satu kurung di sini merupakan dari satu lingkaran seperti itu. Jadi inilah dinamakan konsep fraktal di tadi. Seperti itu gambarannya ya. Oke, kemudian kita masuk ke aturan dasar Elliott wave. Jadi aturan dasar yang harus dipenuhi. Jadi cuman pola tadi, cuman pola ini doang. Terus tiga dasar. Sederhana banget EW itu sebenarnya. Nah, tiga aturan dasarnya apa? Akhir wave 2 itu tidak mungkin melewati. Jadi misalkan teman-teman udah counting nih, wave 1. Ya. Ini wave 2. Wave 2 itu nggak mungkin melebihi awal dari wave satu. Jadi misalkan lebih tinggi boleh nggak wave 2-nya? Ini boleh, masalah. Sama boleh nggak? Boleh. Tapi turun, event itu cuma satu tick gitu ya, ini nggak berlaku. Invalid. Seperti itu. Contohnya di sini, ini wave satu biru ya, satu skala yang satu kurung nih. Wave 2 di sini tidak melebihi dari awal wave satu di sini. Oke. Kemudian kita counting lagi. Ini ada satu hijau. Ini satu dari wave 3 yang hijau ini. Jadi satu di 3. Wave satu dari wave itu ya. Nah, sama. Ini pun dari wave 3 ini juga tidak overlap dari wave satu di sini. Oke. Kemudian ini bikin wave satu lagi. Wave 3. 3 hijau ini. Oke. Wave satu, wave 2. 2 di sini pun sama. Dia dari wave satu ini. Oke. Jadi semua aturan ini akan terpenuhi. Sama. Dia bikin 5 gerakan. 1, 2, 3, 4. Ini wave satu. Saya coba kasih gambar kali ya. Ini yang merah lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Wave 5 ini di wave 3 ya. Higher degree. Ya. Jadi boleh dibilang swingnya wave 3 di sini adalah dari titik bottom wave 2 di sini sampai dengan di sini. Ini wave 3. Oke. Ada wave satu, ada wave 2, ada wave 4, dan wave 5. Artinya 5 di sini adalah satu dari bottom di sini sampai ke sini. Di mana ini merupakan bagian dari wave 3. Dari ini baru kalau kita bicara mengenai fraktal tadi, ini wave satu, ini wave 2, ini wave 3, 4, ini wave 5. Teman-teman tahu, setelah wave 5 kebentuk, ini bisa aspek apa yang jadi kemudian, maka akan koreksi. Betul ya? Akan pullback, akan mengalami koreksi untuk ABC correction seperti itu contohnya. Kan ini E, ini B di sini, ini C di sini. Baru dia kan naik lagi ke atas lagi. Kan time frame-nya adalah bullish. Ini terdiri dari 5 subwave. Kalau 5 subwave, udah pasti dia koreksi, dia akan ini lanjut kali ke atas lagi. Karena bentuknya impuls.
Oke, ini aturan pertama. Jadi di EW itu ada tiga aturan ya. Ini aturan pertama dan harus terpenuhi. Artinya berdua itu nggak mungkin satu. Kemudian aturan kedua adalah wave 3 itu nggak mungkin pendek. Oke, kalau gitu ya, lihat atau teman-teman counting atau teman-teman menghitung gitu ya. Wave 3 itu nggak mungkin jadi wave terpendek. Artinya apa? Misalkan wave satunya panjang gitu ya. Wave 2, tiganya pendek. 4 gini, 5 pendek misalkan. Boleh nggak? Boleh. Selama wave 3 di sini minimal sama dengan panjang wave 5. Artinya jangan sampai dia lebih pendek. Kalau begitu dia lebih pendek, misalkan contoh di gambar kedua ini gitu ya. Ini wave satu, wave 2, 3 pendek, 4 pendek, 5 pendek. Ini salah count. Artinya apa? Ini bukan satu, 2, 3, 5. Tapi inilah 1, 2, ini 3. Artinya ini bakal ada 4 ke sini, 5 ke atas. Ini baru wave, baru akan bentuk wave. Dan naik lagi bentuk wave. Jadi seperti itu. Atau misalkan 5-nya pendek, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Jadi yang penting wave 3 nggak wave yang paling pendek. Kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh di sini misalkan nih. Oke, oke, saya harus dulu ya. Oke, contohnya di sini. Oke, ini wave satu di sini. Panjangnya, ini panjang wave satu. Wave 3 dengan skala sama, ngomongnya satu kurung nih. Berarti kurung di sini gitu ya. Panjangnya adalah ini. Ini panjang wave 3. Ini wave 3. Wave 5 ini. Wave 5. Bahwa panjang wave 3 di sini yang dibandingkan dengan panjang wave satu dan panjang dari wave 5. Masuk nggak? Masuk. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, misalkan nih, hijau di sini. Oke. Ini segini tinggi. Ya, yang hijau ini setinggi ini. Oke. Wave 5-nya setinggi ini. Artinya 43 masih panjang. Seperti itu ya. Kemudian eh kita juga bicara mengenai subwave di sini misalkan di wave 3 yang biru ini misalkan ini. Yang biru ini. Ini juga sama. Satunya setinggi ini, tiganya setinggi itu ya. Oke, dan 5-nya setinggi ini gitu ya. Oke, ini saya buatin aja. Oke. Nah, kita tahu bahwa panjang wave biru ini juga sama. Dia lebih panjang dibandingkan dengan panjang wave satu dan panjang wave. Artinya secara kontingen ini masih aman. Nggak ada yang dilanggar rulusnya. Seperti itu. Oke, masih putus-putus suaranya. Oke, saya ulang coba ya. Putus-putus. Kalau nggak mau putus-putus. Oke. Oke, kalau itu saya nggak usah gambar kali ya. Bentar, saya clear screen aja kali. Oke, oke.
Jadi, saya coba ulang ya, saya coba refresh, saya coba ulang. Masih putus-putus. Oke, aman ya. Oke, jadi intinya adalah kita menghitung dari tertinggi dari wave terpanjang, misalnya wave 3 itu nggak bisa jadi wave terpendek gitu ya. Wave satunya kita bandingkan dengan degree yang sama. Misalnya satu kurung ini, kita bandingkan juga dengan wave 3 di sini gitu ya. Oke, ini degree yang sama gitu ya. Artinya, oke, kalau nggak mau putus-putus. Oke, coba nggak gambar kali ya. Oke, jadi intinya adalah kita mengukur panjang wave 3 dibandingkan dengan wave 1 dan 5 gitu ya. Jangan sampai wave 3 jadi wave yang paling pendek. Ini seperti itu. Oke. Nah, kemudian bentar. Dari ketinggiannya ya, Pak. Betul dari ketinggiannya. Jadi kita dari ketinggiannya dari awal wave 2 sampai akhir wave 3. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bandingkan. Jangan sampai wave 3-nya paling pendek seperti itu. Karena eh misalnya nggak paling panjang nggak apa-apa. Ibaratnya misalkan nih, teman-teman meeting misalkan satunya panjang gitu ya. Tiganya lebih pendek dari satu. Misalkan boleh nggak? Boleh. Selama wave 5 lebih pendek dari wave 3. Jadi misalkan seperti ini panjang gitu ya. 4 5 gini boleh nggak? Boleh nggak masalah. Yang penting selama wave 3-nya jadi yang wave yang terpendek. Seperti itu. Oke. Kemudian next ya. Oke. Aturan ketiga adalah wave mungkin melewati akhir wave 1 seperti itu. Jadi akhir dari wave 4 itu nggak mungkin melewati akhir wave 1 kecuali di pola diagonal gitu ya. Jadi di pool itu nggak mungkin wave 4-nya overlap dari wave 1. Jadi wave 4 di sini itu nggak mungkin melewati awal dari akhir. Ini oke, juga oke, tapi lebih rendah. Ini inflate pentingannya. Kalau di impuls, kalau di diagonal masih oke, nggak masalah. Contohnya ini, 4 biru ini masih lebih tinggi. Kan? Ya, masih aman. Kemudian ini masih lebih tinggi dibanding satu di sini ya. Ini juga masih aman. Seperti itu. 4 biru ini juga tidak dibandingkan dengan satu di sini. Oke, jadi nggak mungkin ada namanya overlap seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, apa tadi diagonal gitu ya? Saya coba jelaskan di belakang gitu. Itu diagonal. Jadi itu ada dua bagian gitu ya. Ada impuls dan juga ada korektif gitu ya. Ada motif, ada dua, ada impulse wave dan juga ada impulse wave. Strukturnya adalah seperti ini. 5 gerakan. Maksudnya ada 5 wave gitu ya. Wave satu, wave 2, 3, wave 4, wave 5 gitu ya. Impuls. Di mana semua aturannya terpenuhi. Jadi, aturan tadi, wave 2 nggak boleh overlap dari satu, kemudian wave 4 nggak boleh overlap dari namanya puncak wave satu gitu ya. Dan wave 3 wave terpendek itu semua aturan terpenuhi. Peak wave. Ini adalah 5 3 5 3. Ini pasti Pak gitu ya. Artinya wave satu terdiri dari 5 subwave. 5 subwave. Wave 3 wave 2-nya 3 sub. Wave 3 adalah 5 wave. Wave 4 3 subwave gitu ya. 5-nya 5 subwave.
Seperti itu. Ini motif wave. Kemudian yang kedua namanya diagonal. Bedanya gitu ya. Adalah diagonal ini wave 4 itu bisa overlap wave satu. Jadi wave 4 di sini boleh untuk melebihi akhir dari satu. Ini diagonal. Cuman dia cuma bisa terjadi di ini satu wave A, wave 5 dan wave C. Artinya wave 3 itu harus bentuknya di diagonal cuma boleh jadi di wave kita sebutnya leading diagonal, wave 5 atau wave C kita sebutnya ending diagonal. Kenapa? Karena dia mengawali sebuah pergerakan tren. Kalau dia ending berarti mengakhiri sebuah tren itu seperti itu. Polanya sama gitu ya, ada 5 gerakan gitu atau 5 subwave gitu ya. Strukturnya bisa 3 3 3 3 3. Ini yang paling umum terjadi. Dan juga 3 5 3 5. Jadi ada struktur. 3 3 3 maksudnya apa, Pak? Berarti kenaikannya berupa korektif. 3 gerakan, kan, 3 gerakan, turun 3 gerakan, naik gerakan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Ada dua tipe, contracting dan juga expanding. Jadi ya contracting bentuknya agak merucut gini, kalau expanding bentuknya agak melebar nanti. Lebih seperti ini. Oke, ini tuh diagonal. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sebelum saya ini. Mirip broadening ya, Pak? Iya, betul, mirip broadening. Jadi kalau expanding mirip broadening. Seperti itu. Oke, saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Sebelum saya masuk ke korektif ya. Oke. Coba scroll dari atas pertanyaannya. Untuk time frame, ya time frame memang kita bisa pakai accounting di BTC mungkin ya. Eh, Teman-teman istilahnya ya biasanya kita lihat di time frame besar dulu untuk melihat trennya di wave mana besarnya, baru kita breakdown ke time frame kecil biasanya untuk melihat itu. Kurang lebih gitu. Itu awal baiknya di time frame besar atau time frame kecil. Semua sama. Jadi kalau wave-nya kita start dari mana, biasanya kita cari sebuah pergerakan harga atau bottom dari sebuah harga. Itu titik start kita biasanya. Jadi kalau misalkan tren kita lihat cek berarti nih. Berarti puncak itu kan something something wave 5 dari something pasti. Kita tinggal terusin koreksinya, terusin correctingnya. Kira-kira cost sampai berapa, habis itu baru kita akan cari lagi, ini kira-kira habis itu harga kemana seperti itu. Jadi kita bisa hitung dari semua time frame sebenarnya sih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian cara menentukan pantulan Fibonacci. Betul, untuk EW sendiri sebenarnya sepakat Fibonacci gitu ya. Cuman mungkin saya nggak share sampai ke sana, karena takutnya kepanjangan gitu ya. Dasarnya EW itu sepaket dengan Fibonacci. Nanti kita cari wave 2 sampai berapa, itu pakai future retracement. Nanti cari panjang wave 3 selesai di berapa, kita pakai projection seperti itu. Wave 4 juga sama pakai retracement. Jadi kita nanti akan main dengan Fibonacci juga di EW ini. Gitu. Oke, kemudian EW itu baca sudah jadi, Pak. Eh Pada dasarnya kita konten EW kan konten di sekarang lagi di wave 4, di wave 5. Artinya apa ya? Jadi kita expect dia akan koreksi dulu. Koreksi dulu pendek, terus dia akan naik lagi. Bikin wave 5 seperti itu. Jadi tugas kita adalah identifikasi. Sekarang ini lagi di wave berapa dan harga akan kemana. Tapi seperti itu gambarannya. Oke. Kemudian
kontraknya lebih ke wedge, betul. Lebih ke wedge. PPT-nya bisa di-share kan? Nanti mungkin silakan tanya ke Pak Suli mungkin ya, kalau untuk PPT-nya ya, apa boleh share atau enggak seperti itu ya. Wave 1 A5 atau C. Oke, jadi di diagonal itu ada dua tipe gitu ya. Sorry, ada tipe. Ada dua tipe bener. Ada leading diagonal dan juga ada ending diagonal. Leading diagonal bentuknya sama, kayak gini persis. Ada contracting, ada expanding gitu ya. Cuma jadinya di mana? Di wave satu atau wave A. Karena dia mengawali sebuah tren. Ini pasti akan ada koreksi mungkin di atas. Makanya dikatakan leading diagonal. Karena dia mengawali sebuah tren yang baru, tren naik yang baru seperti itu. Atau tren turun yang baru seperti itu. Karena terjadi di wave satu atau wave A. Kemudian diagonal itu jadi di wave 5 atau wave C. Kenapa? Karena muncul di ending diagonal, pasti kita akan mengharapkan akan ada reversal di situ. Maka dikatakan berarti saya coba baca di belakang ada pola chart gitu ya. Atau mungkin hafal gitu ya, harusnya hafal sih dengan pola-pola chart seperti itu. Oke, oke, oke. Saya coba jelaskan di berikutnya. Cukup aktif gitu ya. Ini saya jelaskan tipe bentuknya dulu ya, biar teman-teman itu ya, biar teman-teman yang belakang. Oke, yang pertama itu zigzag gitu ya. Jadi dari kita motif, sekarang kita ngomongin korektif. Korektif ada dua macam gitu, simple dan juga yang kompleks. Simple itu ada tiga, zigzag gitu ya. Zigzag itu pola 5 gitu ya. Ini apa? Wave A-nya 5 gerakan, wave B-nya 3 gerakan, C-nya 5 gerakan. Ini pola enak banget. Kenapa? Karena kita istilahnya kalau kita udah tahu polanya 5 3, begitu kita lihat gini. Oh ini wave A-nya gitu ya. Misalkan di sini. Ini A-nya di sini. Artinya wave satu, wave 2, 3, 4, turunnya berupa impuls. Nah, ini ada overlap wave satu gitu ya. Begitu A-nya gerakan, teman tahu, oh ini pasti bisa mau lagi. Ini enggak. Jadi sekalipun ini teman-teman posisi, salah posisi misalkan nih, di sini baik, kan, salah. Teman-teman tinggal cari rebound exit gitu ya, wave B gitu ya. Dia bentuk wave B. Jangan turun lagi bikin wave C ke bawah. Jadi polanya itu enak. Bisa expect, oh, ini ke depannya bakal gini, seperti itu. Ini untuk zigzag. Polanya adalah B-nya ini bisa macam-macam. Gitu ya, bisa triangle, bisa juga zigzag, bisa juga flat, semacam B-nya. Oke, yang penting polanya adalah 5, 3. A-nya 5, B-nya 3, C-nya 5. Kemudian, contoh kedua, ini flat, flat correction gitu ya. 3, 3, 5. Ini teman-teman bisa lihat, ini kurung ini ya, kan? B-nya 3 gerakan, gerakan. Dan teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman lihat, bicara mengenai chart pattern, kata pola apa di sini? Nggak, base, kalau flat itu. Kalau zigzag cenderungnya koreksinya dalam, kalau flat itu cenderung koreksinya sideways, seperti triangle. Seperti itu. Juga sama. A, B, C. Sideways koreksi. Oke. Ini wave A juga sama. Ah, di sini adalah impuls juga nih. Kita tahu ini 5 gerakan. Oke. Hanya 5 gerakan ini diikuti oleh wave B, pasti akan ada gerakan lagi ke bawah, bikin wave C. Ini flat ya. Zigzag, kedua flat, ketiga triangle. Oke, ini triangle. Kayak gini. Teman-teman kalau mulai pola chart mungkin apal gitu ya. Ada pola kayak gini, sideways kayak gini. Ini triangle. Polanya adalah 3, 3, 3, 3, 3. Artinya A-nya 3 gerakan, B-nya 3 gerakan, C juga 3 gerakan, D juga 3 gerakan, E juga 3 gerakan. Seperti itu, 3 sideways semua. Juga sama. Triangle juga di sini. Di naik ke atas. Oke.
Nah, kemudian di samping tiga simpel ini, ada juga kombinasi dari beberapa yang itu sebutnya sebagai kompleks korektif wave gitu ya. WJDE lagi tapi WXY XZ. Jadi gabungan dari pola-pola oleh wave X gitu ya. Contohnya kayak ini. Misalkan ini zigzag gitu ya. Di sini misalkan polanya B di sini, terus C di sini gitu ya. Ini zigzag. Karena ini 535 dihubungkan oleh wave X gitu ya. Wave X ya bebas aja. Kemudian ada zigzag lagi gitu ya. Jadi berzigzag seperti itu. Jadi B ini X, ini zigzag seperti itu. Ini mengenai double correction gitu ya, WXY. Kemudian bisa nggak misalnya zigzag, kemudian X, kemudian flat gitu. Boleh, nggak masalah. Jadi misalkan ini W-nya zigzag, kemudian X-nya itu ya, kemudian Y-nya triangle. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh dibilang kombinasi ini merupakan kombinasi dari istilahnya dari pola-pola simple seperti itu. Jadi simpelnya apa aja, misalkan wave B, kemudian wave X, kemudian Y triangle boleh nggak? Boleh. Atau misalkan W-nya flat nih, X-nya bebas, Y-nya juga sama. Kan tim correction misalkan ini zigzag, misalkan W, kemudian boleh nggak? Boleh. Jadi intinya eh, kombinasi itu adalah gabungan dari pola-pola simpel koreksi seperti itu ya. Jadi kita labelnya nanti sebagai W, X, Y, Z. Kurang lebih seperti itu gambarannya sih. Oke, ini untuk gambaran koreksi gitu ya. Oke, jadi dari base ya untuk triangle. Betul. Jadi kalau misalkan kita mungkin kenalnya kalau di itu bentuk set base gitu ya. Berarti ini bentuk set base, bentuk base gitu ya. Dia akan naik lagi ke atas. Betul. Jadi ibaratnya kita bicara mungkin ya itu wave 4 misalkan. Oke. Nah, teman yang teknikal dasar ya, ini contohnya dulu mungkin contoh dari realnya case-nya gitu ya. Ini wave B di sini, ini X gitu ya. Y-nya triangle gitu ya. Bis BX apa? Yang naik ke atas. Seperti itu. Oke, ini wave B, ini wave X gitu ya. Ini wave Y gitu ya. Naik ke atas gitu ya. Koreksi. Di sini kelihatan impuls, makanya kita expect akan lagi. Ini sebuah gambarannya. Kemudian double correct wave kita sama ya. Jadi ini W-nya di sini. Ini ABC yang pertama, zigzag yang pertama. Oke, ini X, dan ini zigzag yang kedua. Ini WXY seperti itu. Oke, kemudian habis WXY, ini yang kompleks panjang gitu ya. WXY XZ gitu ya. Ini W, X, ini wave Y, ini wave X lagi, kemudian diakhiri dengan triangle. Triangle ini apa? Selesai, harga naik ke atas. Seperti itu. Ini case-case ini saya ambil dari saham banyak kan. Ya, mayoritas saya di saham, nggak di kripto sebenarnya. Jadi, oke, ini saya masuk dulu ke sebelum saya tanya jawab. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar mengenai chat pattern gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah double top. Double top di mana nya sama gitu ya. W, biasanya kita jadi kayak gini labelingnya biasanya. Habis naik kencang, wave 5 gitu ya. Puncak yang hampir sama, wave B, ya kan, turun. Dia jebol neckline gitu ya. Kayak pada wave A, terakhir itulah dari puncaknya ini, bawah. Ini wave C. Jadi, semua pattern pada akhirnya akan berhubungan semua dengan Elliott wave sebenarnya. Dan kalau misalnya nanti bicara lebih lanjut, misalkan misalkan nih, sama juga. Ini mungkin wave 5, wave 1, untuk wave 2 gitu ya, untuk base gitu ya. Dia wave 1 kali kencang, wave 3.
Oke, kemudian koreksi lagi bikin wave 4, lagi bikin wave 5 gitu ya. Mungkin seperti itu gambar. Kemudian ada istilah triple bottom juga sama. Wave 3-nya dengan wave 5-nya mungkin hampir mirip-mirip tingginya. Wave 4, ini wave 5, ya. Begitu break line, ya dia akan turun agresif bentuk wave C. Itu juga sama gitu ya. Kebalikan dia tren turun bentuk wave 3 di sini, naik bentuk wave 4, naik bikin wave 5 gitu ya. Wave 1, wave 2, lagi wave 3 gitu. Begitu break ini ya tingginya adalah tinggi ini kan. Di wave 3 di sini nanti. Jadi pada akhirnya semua pola itu berkaitan. Jadi teman-teman udah di film gitu ya. Maka lihat akan biasa lihat pola-pola atau hand shoulder misalkan nih. Itu gitu ya. Wave 2 gitu ya. Wave 3, wave 4, nih, wave 5 gitu ya. Dari satu begitu dia bikin A bikin wave B gitu ya, B-nya lebih rendah ini, kemudian sini artinya apa ya? Ini masuk ke praktik seperti itu. Demikian juga dengan ikutan wave 1, wave 2, 4, wave 5 gitu ya. Wave 1, wave 2 begitu ini break naik line atas. Oke, kurang lebih gambarnya kayak gitu. Jadi kita ngomong soal pattern sebenarnya ada hubungan juga dengan Elliott wave sebenarnya. Triangle paling akhir sebelum naik. Yes, betul. Jadi triangle itu selalu di paling akhir biasanya, bagian koreksi paling akhir. Jadi begitu triangle kebentuk, cuman sekali naik, habis itu selesai biasanya. Harga akan berbalik arah sangat cepat seperti itu. Ini saya jelaskan di SAO kali ya. Nanti mirip kayak gitu. Oke, ini materi saya mungkin sampai sini teoretikal. Ini ya, mungkin teman-teman tadi bilang ada ranking gitu ya, King Badge gitu ya. Di EW kita kenal sebagai diagonal. Jadi, misalkan kayak gini gitu ya, ada racing badge ya. Wave 1, wave 2, racing badge. Begitu break neckline, break trendline gitu ya. Harga berbalik arah agresif. Di akhir wave 5. Dan selesai kenaikannya. Seperti demikian falling wedge misalkan. Sama udah turun dalam gitu misalkan. Gini ya, bikin FC misal selesai. Selesai break ini kan ke atas. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, oke ini berikutnya kalau kita nggak pakai LLS, kita tahunya ya mungkin kalau kita pakai technical bias. Satu ini bawah technical lagi di bawah resisten channel gitu ya. Ini resisten nih. Oke. Kemudian di MACD juga berdivergen. Convergen gitu ya. Puncak tipiknya di sini, convergen gitu ya. Artinya kita pilih ke bawah, ke atas. Pas ini gerak ke bawah lagi. Jadi kalau kita pakai Elliott wave gitu ya, kita ada labeling gitu ya. Kita ada gambaran nih. Oh, ini berarti lagi di wave 3. Artinya apa? Kita tahu ini wave 3. Oke. Kita expect bahwa harga akan bentuk wave 4 ke sini. Baru akan turun lagi. Oke. Atau alternatifnya, jika ini bukan wave 3, misalkan ini sebagai wave 4 misalkan, sebagai wave C gitu ya. Kan ini sebagai wave A, ini wave B, ini wave C. Artinya kita akan expect bahwa harga masih akan naik ke atas lagi. Kan ini seleksi, berarti akan naik ke atas lagi. Kesimpulannya apa? Short term, dia naik. Either itu bikin wave 4, atau either itu bikin A baru seperti itu, atau satu baru seperti itu ya. Ini kalau kita butuh konfirmasi lanjutan. Apakah dia akan lagi wave 5 gitu ya, atau dia justru plus ke atas. Seperti itu. Jadi, kayak gini, berarti kita bisa ambil kesimpulan. Atau berarti kita ambil posisi beli. Kenapa? Pendek. Kita bisa beli di sini, tapi karena probabilitasnya tinggi, bahwa harga akan naik dulu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke, nah, akhirnya kita ngomong EW, sebenarnya kita sebagai peta pergerakan harga gitu ya.
Dan kita bisa kombinasikan dengan berbagai teknik lainnya. Jadi kita nggak cuma bicara mengenai EW, kita bisa juga gabungin sama mungkin pakai apa namanya alligator atau mungkin pakai ICT seperti itu. Banyak banyak hal yang bisa digabungin seperti itu. Tapi pada dasarnya EW itu sebenarnya merupakan sebuah kesatuan gitu ya dari dasar, fraktal, Fibonacci, David. Ini penting juga. Jadi kalau kita ngomongin misalkan kayak BTC sekarang gitu ya, hampir semua teman-teman mungkin itu terutama mungkin lagi pada euforia mungkin. Harga BTC kan kembali naik seperti itu. Itu jadi kan dari wave 5. Oke. Jadi teman-teman mungkin nanti yang trading di kripto mungkin ya agak hati-hati dulu gitu ya. Takutnya akan ada koreksi jangka pendek gitu ya, terutama di BTC gitu ya. Entah apa itu nanti saya nggak tahu seperti itu. Oke. Nah, kemudian EW itu boleh dibilang bisa menyediakan beberapa skenario pergerakan harga gitu ya. Artinya nanti kita konsepnya adalah kita pakai eliminasi. Jadi kita sediakan beberapa skenario pergerakan. Jadi jalannya waktu, satu persatu skenario akan terjadi karena ada aturan yang dilanggar atau ada yang tidak sesuai seperti itu. Sisa skenario yang belum terjadi. Oke, ini sebagai gambaran gitu ya. Saya coba share screen. Ini saya coba sharingkan gitu ya. Ini mungkin jadi saya sempat diundang gitu ya di lalu gitu ya. IFTA itu teknik analis gitu ya. Jadi saya waktu itu sharing baru untuk Indonesia, untuk blog di Indonesia seperti itu. Nah, Elite Wave. Ini tahun 2022 lalu saya sempat sharing gitu ya. Teman juga cek di video di YouTube gitu ya. Ada di, kalau nggak salah, IFTA Conference deh, itunya, tagline-nya. Saya sempat sharing bahwa SSU tahun 2022, saya sempat ngomong bahwa SSU akan koreksi gitu ya, akan koreksi ke 16, 15, 25. Nah, teman-teman mungkin buka trading view gitu ya. Coba saya buka trading view juga. Bisa dicek pergerakan harga kayak gimana gitu ya. Oke, saya kelihatan ya. Oke, oke ini XAUUSD gitu ya. Jadi emas gitu ya, emas gitu ya. Jadi 2022 gitu ya. Saya sempat ngomong bahwa emas akan koreksi ke 1650 gitu ya. Koreksi ke bawah. Posisi waktu itu eh lag ya, kayak memang iya nih. Oke, oke. Sorry ini memang agak nge-lag komputer saya kayaknya nih. Jaringan kayaknya. Oke, posisi waktu di sini ya. Gitu ya. Oke. Posisi emas waktu itu bottom di sekitar 16 berapa nih? Nggak jauh-jauh lah dari apa yang saya ekspektasikan gitu. Ya, akan lanjut dari ke atas lagi kenceng gitu ya. Nah, posisi sekarang gitu ya, melanjutkan dengan gitu ya. Posisi emas itu boleh dibilang 5. Besar itu 5. Daily-nya itu 5. Masalahnya kita belum tahu nih. Kita mau breakdown lagi ini ke time frame yang kecil lagi gitu ya. Ke, oke. Kalau kita lihat di daily, oke. Mas ini lagi koreksi lagi. Tiga. Dari kedua tiga. Artinya apa? Artinya besar kemungkinan akan koreksi. Kalau dia nanti ternyata ke atas ini, berarti wave 5 selesai istilahnya nih. Dia selesai bentuk wave 5. Tapi kalau enggak, dia masih dulu nanti harusnya ke sekitar 3620 sampai 3550. Kurasi ke sini dulu pendek gitu ya. Lalu dia akan naik lagi kencang ke sekitar 37-an, 33, 37, 38 gitu ya. Menyelesaikan wave 5 ini. Dia kurasi pendek wave 4, naik kencang wave 5, baru akan koreksi signifikan dalam. Mungkin balik ke wave 34 lagi. Seperti itu. Jadi untuk emas, saya expect harga masih akan naik gitu ya. Masih akan contohnya di wave 5 gitu ya. Tapi habis itu koreksi yang cukup signifikan. Jauh gitu ya, mungkin buat 34 lagi. Setelah dari 34, lagi ke atas lagi seperti itu. Seperti itu gambarannya untuk emas. Ini boleh dibilang ya masih beda jauh dengan apa yang proyeksikan 2 tahun lalu. Nggak terlalu beda jauh. Cuma ini mungkin dari daily pergerakannya. Nah, kalau misalnya kita langsung break, gimana Pak? Berarti V4 invalid dari sini berarti. Kalau misal langsung break ke atas 3707 gitu.
langsung break atas nih. Berarti ini langsung nanti wave 5. Ya, wave 5 selesai di sini berarti. Kalau saya expect dia akan koreksi dulu ke bawah. Kenapa? Karena wave 2-nya di sini cukup panjang. Cukup panjang sehingga saya expect bahwa wave 4 panjang. Nggak cuma dua candle. Jadi saya expect dia akan bergerak dulu, mungkin akan koreksi dulu ke sini, ke sekitar 3620 sampai 3550 gitu ya. Mulai lantas. Itu kan deviasi ke dalam. Oke, gambarannya. Oke. Oke. Kemudian untuk BTC gitu ya, BTC USD. Kalau saya dua dua ini aja, saya tuh nggak apa, prepare untuk yang lain-lain soalnya. Oke, BTC USD misalkan nih. Oke, coba ke weekly, chat weekly-nya. Weekly saya expect bisa dan koreksi cukup 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 panjang gitu ya, ribu lagi atau mungkin ke bawah itu gitu ya. Jadi saya expect BTC itu boleh dibilang posisi sekarang saya yang skenario yang biru ini utama. Jadi posisi sekarang udah di akhir wave 3 gitu ya. Ketika selesai, udah selesai 3 nih. Dia koreksi bikin wave 4. Di mana wave 4 itu kalau kita naik retracement gitu ya, idealnya harusnya ke sekitar 100.000 atau mungkin ke 83.000 lagi, 84.000 lagi. Itu tuh BTC mungkin untuk ya mungkin dalam 6 bulan ke depan lah. Saya expect sih akan turun lagi ke 100.000 atau ke bawahnya itu. Seperti itu. Jadi saya akan cenderung bearish ya, ke BTC gitu ya. Nah, skenario ini apa selama harga nggak break ke atas 125. Begitu break ini otomatis kan satu jadi valid. Kan wave satu nih, wave 2 gitu ya. Begitu duanya melebihi puncak wave satu di sini, valid. Seperti itu. Tapi selama ini nggak break, saya expect harga masih akan ke bawah lagi. Paling nggak 100.000, itu tidak break gitu ya, ke 105, 110 gitu. Dia akan turun lagi ke bawah, ke 85 ribuan. Baru mungkin akan rally cukup panjang lagi. Seperti itu. Beritanya apa, saya nggak tahu gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa perhatikan gitu ya, day-to-day-nya pergerakannya seperti apa gitu. Tapi best case-nya untuk saat ini, saya melihat seperti itu. Jadi BTC akan koreksi pendek gitu ya, mungkin ke start ini 9.000, 8.000, 10.000 gitu ya, 8.000, 100.000 gitu ya. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya kalau break level ini ke bawah level 100 berapa nih? 107, something di bawah ini teman-teman siap-siap cari posisi short karena sebelumnya dia akan turun paling nggak seribuan dulu paling nggak. Jadi teman-teman di time frame daily-nya seperti itu bikin. Jadi kita ambil yang time frame biasanya dulu nih. Jadi di week saya expect BTC bearish gitu ya. Kemudian juga lihat teman-teman di forum luar banget yang list BTC gitu ya. Di mana social media itu masuk. Setelah social media itu lagi di wave 5 biasa kayak gitu. Di euphoria itu di wave 5 biasanya. Jadi ya oke, agak hati-hati dulu gitu ya. Karena saya expect ini akan ada si yang cukup yang dalam beberapa minggu depan dari BTC itu ke 100.000. Oke, itu sekilas mengenai BTC sih. Jadi kurang lebih gitu gambarannya. Jadi materialnya mungkin habis sampai sini gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pertanyaan, silakan. Mohon maaf sebelumnya nih atas kendala teknis untuk jaringannya dan stop putus tadi. Oke, kita masuk ke diskusi kali ya. Kita back dari wave 5, berarti kemudian lanjut rally ya Pak. Ini, oke. Kalau dari wave 5, misalkan ini BTC gitu ya. BTC. Kita ambil dari wave 5 gitu ya. Dia break dari wave 5. Oke. Berarti kan skenario merah ini jalan. Dan merah. Tetap wave 5 dari wave C. Walaupun naik kan jauh. Kan jauh. Pokoknya di situ pun dia akan koreksi lagi ke bawah. Jadi meskipun teman-teman mau ngelong gitu ya, Jin mungkin yang pakai limit gitu ya, pakai leverage, mungkin baiknya hati-hati lah. Mungkin memang benar trennya lagi bullish banget gitu ya, sangat-sangat bullish. Tapi menurut saya kenaikannya udah nggak terlalu tinggi gitu loh. Respect juga nggak.
Kita tunggu koreksi agak jauh, baru kita mulai long. Seperti itu. Jadi seandainya dia naik, nggak akan jauh-jauh menurut saya. Seperti itu. Orang Jawa ya, iya Pak. Saya orang Jawa Tengah Pak, betulan. Pak, buat BTC itu kenapa ABC-nya naik? ABC naik gitu ya. Jadi saya label itu sebagai korektif gitu, bukan sebagai impuls. Kenapa? Karena eh di bagian di sininya gitu ya. Kalau kita bicara EW kan ibaratnya kita bicara dari subwave-nya gitu ya. Di labeling yang merah ini, kenapa saya labeling sebagai eh, korektif gitu ya? Karena ini cuma terdiri dari tiga subwave. Ini wave A, ini wave B, wave C. Kita pergerakan dari sini ke sini itu nggak bisa. Berarti kenaikannya berupa korektif karena tiga subwave seperti itu. Jadi saya bikin dua skenario. Yang pertama adalah ini wave impulse naik 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang benar-benar naiknya kencang gitu ya. Sama wave yang lebih, misalnya sama skenario alternatif yang lebih konservatif gitu ya. Dimana kenaikannya berupa ini wave B, lagi running wave C ke atas seperti itu. Oke, atau ini wave B, ini wave X, ini wave A, wave B, wave C gitu ya. Sama aja sebenarnya mirip-mirip. Oke, Klaten, wah banyak. Suatu saat ya Jawa Tengah gitu. Keren deh kalau kayak gini soalnya. Oke, apakah EW diunduhkan di saat market rally atau saat dan ada pernyataan news? Basically gini, semua teknikal itu boleh dibilang kita mengabaikan semua berita gitu ya. Artinya kita tinggal lihat gerakannya mau kemana. Dia terus di atas resisten, terus di atas support gitu ya. Kan validasi teknikal semua pasti buy on closing, closing harga seperti itu. Jadi dipakai nggak saat ada guncangan? Bisa banget. Teman-teman kalau lihat di wave 5, mungkin kalau teman-teman belajar mengenai smart konsep apa namanya? Liquidity provider, liquidity check gitu ya. Wave 5 itu banyak close below. Ibaratnya harga di spike ke atas gitu ya, di spike ke atas. Puncak misalnya wave 3 diberi ke atas misalkan. Jadi ibaratnya eh, dibikin kayak liquidity apa istilahnya? Liquidity bukan liquidity swap kali ya. Seperti itu. Nah, itu sering kayak gitu. Jadi dibikin spike ke atas, terus di bawah. Sekarang bikin hammer atau bikin candlestick-nya agak panjang seperti itu. Sering banget di wave 5. Jadi, jadi digunakan saat itu nggak bisa di wave 3 terutama. Jadi kalau misalkan wave 3-nya lagi naik ke atas nih, ya kita jangan ambil posisi short seperti itu. Kita ambil posisi long seperti itu. Ini misalkan posisi kita saat ini kan di BTC ini misalkan saya ambil weekly ya. Oke. Cuman belum tahu siapa beli. Ini pasti di wave 2 gitu ya. Artinya sama harga terus dua 125 tadi ya, 125-an. Kita kan expect harga PTC akan bawah. Seandainya kita masuk di sini pun sebenarnya kan risk reward dua atau tiga sebenarnya. Kalau kita nge-short. Cuman memang nggak wise. Kenapa? Karena macam trennya lagi bullish. Dan kita posisi dulu, harga close di bawah, harga close di bawah. Itu lebih aman. Kan berarti itu confirm wave 3 berarti. Oh, itu confirm wave 3 nih. Berarti ada potensi harga lanjut dari lagi ke bawah. Jadi tetap semua teknikal pasti butuh butuh konfirmasi, butuh validasi seperti itu. Jadi kita sekali kita pakai EBI pun ya tetap kita harus nunggu konfirmasi dulu itu lebih aman. Seperti itu. Konfirmasi candle Pak, iya betul konfirmasi candle. Jadi kita tetap pakai konfirmasi candle untuk melihat kira-kira mana kejadian seperti itu. Jadi tetap semua teknikal pada akhirnya konfirmasi lah. Kurang lebih kayak itu gambarnya sih. Cuman dari segi EW saya lihat koin ya harusnya udah nggak terlalu jauh, cenderungnya akan turun sih. Minimal kecepek lah seperti itu. Sama kayak itu mau jelasin Pak. Oke, ini mungkin balik ke materi teknikal dasar gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, eh ini contoh weekly misalkan weekly ya, weekly misalkan nih. Misal contoh di sini misalkan nih, contoh di sini misal ada close di atas. Nah, misal kayak gini nih.
biasanya gitu ya, biasanya kalau kalau misalnya gitu ya, harga bisa misalkan nggak pernah terus di atas gitu ya, biasanya sih cenderungnya akan koreksi. Tapi di sini kita lihat, di sini sempat break di atas, pullback pun sebenarnya pullback yang normal sebenarnya, pullback normal karena boleh bilang ini masih mungkin ya dua atau empat di sini nih. Dia coba lagi, itu ke atas lagi seperti itu. Jadi ya, sebenarnya idealnya gini, ide sebenarnya bukan bukan kita lihatnya dari candle candle, tapi dari time frame kita ubah sebenarnya sebenarnya. Di monthly-nya gimana seperti itu. Contoh misalkan nih, saya ubah ke monthly. Oke, mari di sini. Oke, ini bodinya di sini ya. Body di candle ini, teman-teman kalau lihat di sini, di monthly sini, ya kan? Kan body candle-nya motong ke atas nih. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa ini tren bullish-nya kuat. Tren bullish-nya powerful gitu ya, kuat gitu ya. Nah, baru ke confirm di candle berikutnya. Berikutnya seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini cara monthly. Oke, di bulan khusus kemarin ini ada rejection. Dari rejection di sini. Jadi dia sempat naik, di rejection. Oke. Nah, kalau ternyata nanti penutup akhir bulan, kita BTC nggak bisa kuat di atas ini, kita bisa expect bahwa mostly akan turun seperti itu. Namun, karena di sini, meskipun bilang informasi nggak belum kan belum bikin lower low bawah sini, itu dari rejection. Cuman karena kita nunggunya konfirmasi, berarti kita nunggu harga break itu lebih aman, lebih aman. Seperti itu. Atau mungkin monthly nih, kita bakal beli kita cari nah gitu kan. Kalau artinya begitu harga close di bawah ini, ya berarti mayoritas akan seperti itu. Karena ini wave 3. Jadi ini kan wave 1 nih, ini wave 2, 3. Teman-teman malah paksa apa, ngelong di sini, likuidasi nanti takutnya. Karena wave 3 itu wave yang powerful, wave yang kuat, istilahnya momennya kuat gitu ya. Kalau teman salah posisi di situ, mau habis pasti. Kayak gitu. Oke. Kalau saya belum counting, saya nggak counting, saya belum counting. Saya cuma nyiapin BTC aja hari ini. Jadi ya kurang lebih gitu gambarannya. Barusan mirip-mirip sih, karena boleh dibilang kan materinya BTC seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu tadinya. Kalau ada kekurangan tadi mohon maaf sebelumnya. Silakan bertanya pertanyaan lagi. Modul EW-nya bisa share. Nanti silakan nanti dengan Pak Suli ya. Pak Suli atau dengan nanti tidak akan nge-share ya. Lebih seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan lagi, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih ya atas kesempatannya. Ini kalau ada sharing, kalau ada pertanyaan silakan japri saya juga boleh, di IG saya juga boleh, silakan atau ke grupnya Fitri juga boleh. Silakan diskusi di sana nanti. Oke, makasih banyak. Tapi bang, selalu ada alasan panjang.